Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para peserta muktamar dan juga Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Dan tentunya masyarakat Lampung sangat menyambut gembira atas terselenggaranya muktamar ke-34 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak-Bapak yang sudah melaksanakan muktamar dan terselenggaranya acara ini secara hikmat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi akan kita mulai acara. Mohon kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk men-silent HP. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk saat Wakil Presiden Republik Indonesia hadir di ruangan ini untuk tidak berfoto-foto menggunakan HP dan lain sebagainya karena untuk tertib acara kita pada siang hari ini. Dan pada kesempatan siang hari ini juga hadir para tokoh-tokoh nasional dan juga para kiai, para habaib, para alim ulama, para guru, para santri, dan juga di Provinsi Lampung pada arena muktamar ke-34 ini juga digunakan waktu untuk mengenang masa lalu dari alumni-alumni pondok pesantren yang mereka berkumpul di salah satu pesantren, mereka melaksanakan acara-acara untuk menikmati masa bersama-sama dan bersilaturahmi bersama kawan-kawan yang sudah lama tidak berjumpa. Iya, acara hikmat ini Bang Haji Solihin ternyata bukan hanya para mereka yang mengikuti muktamar, akan tetapi adik-adik milenial kita juga ikut serta merayakan kebahagiaan ini. Dan seluruh masyarakat Lampung dan tentunya masyarakat Lampung dan juga pemerintah Provinsi Lampung dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana juga sangat bergembira dan mengucapkan selamat datang dan juga pada saatnya nanti kita mengucapkan selamat jalan dan tentunya kenang yang terbaik untuk Provinsi Lampung. Dan Bapak Ibu yang sudah berada di Lampung itu banyak destinasi wisata yang tidak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya. Iya, tentunya kita tahu sekarang Bang Haji Solihin ada Pahawang, ada Tegalmas, dan lain sebagainya. Juga ada wisata-wisata kuliner yang juga dibuka oleh Bunda Eva setiap pagi Sabtu, itu ada dari pagi sampai dengan jam 10 siang. Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu peserta muktamar dan juga para undangan hadirin yang terhormat pada acara penutupan muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan.
Mohon perhatian, Bapak Ibu yang berdiri dimohon untuk duduk di kursinya masing-masing dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu peserta muktamar, hadirin undangan yang berbahagia pada acara penutupan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Provinsi Lampung. Kami ingatkan Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, oke. Dan selanjutnya mereka bawa turun para murid kami langsung tahanan-tahanan. Iya, row depan turun, Bapak greeting aja nggak apa-apa. Ya. Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden beserta Ibu Haji. Tuh, namanya ada juga gitu. Maunya kita juga sih naon. Jangan. Hah? Nggak apa-apa. Ya, jangan Hah? apa-apa kalau mau ngomong. Geser. Hah? Bisa digeser sana lagi nggak? Uin aja lah Pak, Iya. daripada lupa. Tolong di-announce untuk duduk yang tertib dan mengisi row yang sebelah sana itu masih kosong. Kalau memang di sebelah kiri penuh, silakan mengisi row yang sebelah kosong. Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta muktamar serta hadirin yang berbahagia di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan bagi Bapak Ibu yang duduk di belakang atau masih berdiri di belakang untuk mengisi kursi-kursi kosong yang ada di row sebelah kiri. Dan kami selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengemudinya udah deal kan? Udah oke. Kan diganti. Tuh. Diganti Tuh kan sambutan Siapa? diganti. sambutan Ketua SC Muktamar Sambutan Ketua SC. Ketua
SC Muktamar ke-34 ya. SC Muktamar. Muktamar NU. NU. Siapa? Profesor Doktor. Laporan kesambutan. Kasih gelarnya kan Profesor Doktor. Profesor Dr. Haji Muhammad Nuh. Ketua SC Muktamar ke-34. Sambutan Ketua SC ya. Jangan pakai disilakan, nanti aku kacau nantinya. Dari tadi kan kita nggak pakai disilakan, ya kan? Soalnya batas minat. Kalau sambutan disilakan. Hah? Sambutan ada yang disilakan. Ya udah, kalau nggak pakai disilakan berarti saya disilakan juga gitu loh maksud saya. Pembacaan salawat juga disilakan. Nggak usah, nggak usah itu. Apa? Mbak Nia, ini semua pakai disilakan enggak? Hewan disilakan. Disilakan. Nggak usah kata harusnya. Biar jangan bingung ya. Aku nggak usah aja. Nggak usah. Semua Dr. enggak, Muhammad Nuh. katanya nggak usah. Ya, udah. Baru disilakan. Oh, iya. Iya disilakan. Ketua SC Muktamar ke-34 udah datang. Banyak. Profesor Dr. Haji Muhammad. Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada peserta muktamar serta hadirin undangan yang berbahagia pada acara penutupan muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Provinsi Lampung. Dan dimohon kepada seluruh hadirin untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan pada saat acara berlangsung, dimohon untuk tidak mengaktifkan HP atau menggunakan nada silent. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh tamu undangan yang belum mendapatkan tempat duduk agar segera mengisi rol yang ada di sebelah kanan.
Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh hadirin selama acara berlangsung agar tetap memakai masker.
prokes. Dan juga kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta muktamar di GSG Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wudi Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara mahasiswa UIN Raden Intan, Lampung.
Mars Subbanul Watan. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Lampung beserta Ibu Hajah Riana Sari Arinal dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung. Yang kami hormati Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terpilih Kiai Haji Miftahul Ahyar. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terpilih Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang kami hormati Mustasar, Surya dan Tanfiziah PBNU, PWNU, PCNU dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang kami hormati para kiai, alim ulama, habaib, para guru, para santri, peserta Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, teriring solawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya.
Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti penutupan Muktamar ke-34 Nahdlatul. Kami hormati, marilah kita awali acara dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 dibacakan oleh Ustadz Hefni Herwan SHI, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Kita lanjutkan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mari bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah
على ياسين حبيبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya, laporan Ketua SC Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Haji Muhammad Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekaligus sebagai Mukhtasyar, dan tentu Ibu Uri Ma'ruf Amin. Terima kasih Pak Wapres berkenan rawuh di acara penutupan Muktamar yang ke-34. Oleh karena itu, atas nama panitia baik organizing committee maupun steering committee, kami ingin menyampaikan penghargaan yang sangat-sangat luar biasa kepada Pak Wapres dan Ibu yang berkenan rawuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Menteri Agama, Pak Gubernur beserta Ibu serta jajaran Forpimda, dan tentu alhamdulillah di sela-sela kepadatan mungkin juga beberapa hari tidak tidur, hadir dalam kesempatan ini Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2021-2026 Bapak Kiai Haji Yahya Saquf. Matur sembah nuwun dan selamat Gus Yahya. Dan insya Allah sebentar lagi Rois Am yang tadi malam juga telah ditetapkan. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor UIN, Ibu Wali Kota, dan tentu keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik pengurus PB yang masa lalu maupun juga PWNU, PCNU, PCINU yang ikut bersama-sama muktamar yang beberapa waktu yang lalu, baru hari ini tadi itu kita selesaikan. Hadirin sekalian yang kami hormati, tidak semua orang itu berkesempatan untuk mengikuti muktamar NU, dan tidak semua orang yang bisa mengikuti muktamar NU itu bisa mengikuti Muktamar NU yang ke-34. Mengapa ini menjadi penting? Karena Muktamar NU yang ke-34 itu adalah Muktamar NU di 100 tahun yang pertama yang paling akhir, dan sekaligus juga menyiapkan 100 tahun yang kedua. Ahlan wa sahlan, matur sembah nuwun Yai Rois Am sudah rawuh ya.
izin kami teruskan. Oleh karena itu tentu kita sangat-sangat bersyukur bisa ikut serta mensukseskan muktamar yang ke-34 yang sekali lagi dari masa bakti perjalanan NU itu berarti yang terakhir di 100 tahun pertama sekaligus di awal 100 tahun yang kedua. Dan alhamdulillah izin Pak Wapres kami melaporkan perjalanan muktamar yang ke-34 ini alhamdulillah betul. Meskipun dalam waktu yang sangat pendek, tetapi berkat dukungan yang sangat luar biasa, mulai dari Pak Presiden, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Agama, BNPB, Panglima TNI maupun Kapolri, dan tentu Pak Gubernur Lampung, Ibu Wali Kota Bandar Lampung, dan seluruh bupati yang ada di Provinsi Lampung serta masyarakat Lampung sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu izinkan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya. Dan tentu kepada muslimat, fatayat, ansor, banser, dan seterusnya, itu pun juga kami sangat berterima kasih. Ada 3 hal izinkan Pak Wapres yang kami ingin laporkan, yaitu yang pertama, pelaksanaan muktamar alhamdulillah meskipun alot tetapi sangat-sangat beradab dan sangat-sangat bermartabat, sehingga tadi jam 10.30 alhamdulillah seluruh rangkaian itu bisa diselesaikan, dilaksanakan dengan baik di kampus Unila. Oleh karena itu kami pun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan kampus Unila, termasuk yang hari ini yaitu di kampus UIN yang sungguh sangat indah. Masjidnya pun juga baru saja diresmikan oleh Pak Wapres, dan tentu juga kampus Universitas Malahayati, dan tentu pondok pesantren Darus Saadah yang ada di Lampung Tengah. Yang kedua, ada beberapa hal yang kalau kita cermati, yaitu karena masa muktamar itu sangat pendek, komisi-komisi yang telah membahas beberapa agenda, tidak hanya agenda untuk 5 tahun ke depan, tetapi juga menyiapkan roadmap 25 tahun NU ke depan. Oleh karena itu dengan senang hati nanti kepemimpinan PBNU yang baru akan segera menyiapkan roadmap 25 tahun NU ke depan. Akhirnya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Pak Wapres wabil khusus, kami dari steering committee maupun organizing committee menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya khususnya kepada masyarakat Lampung yang sangat-sangat akrab, sangat-sangat bersahabat, sehingga pelaksanaan muktamar di Lampung ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kami laporkan pula 1.600 antigen yang telah diberikan untuk ngetes para peserta muktamar. Alhamdulillah tadi pagi kami dapat laporan dari para dokter 0, tidak ada yang positif. 600 PCR itu pun juga tidak ada yang positif. Oleh karena itu mari sama-sama kita syukuri betul hasil muktamar yang ke-34 itu. Demikian Pak Wapres, mudah-mudahan nanti pada saatnya Bapak Wakil Presiden berkenan untuk memberikan sambutan dalam rangka penutupan muktamar yang ke-34. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama
sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terpilih, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati Rais Am terpilih Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmah 2021-2026 Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qaumas, yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Steering Komite Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Muhammad Nuh, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Raden Inten Profesor Dr. Mukri, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kami para pengurus Nahdlatul Ulama dari PBNU sampai dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama baru saja menyelesaikan lagi satu agenda 5 tahunan yang sebagaimana muktamar-muktamar yang lalu senantiasa terasa nikmat sekali. Begitu nikmatnya sampai-sampai sejak pagi kemarin hingga sore hari ini kami masih lupa tidur. Ini memang muktamar itu memang adalah perhelatan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama, karena di dalam muktamar itulah para aktivis dan para pengurus menemukan kenikmatan tersendiri, keasikan tersendiri. Walaupun di luar mungkin orang bisa merasa khawatir melihat panasnya suasana, tetapi para pelaku di dalamnya justru keasikan, merasa asik dengan pergulatan yang dilakukan. Bersama kita di sini hadir aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama yang sudah menghabiskan hampir seluruh usia dewasa mereka bergulat di dalam Nahdlatul Ulama,
ada para ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari berbagai provinsi di Indonesia, ada ketua PWNU Sulawesi Utara, Pak Aulias Taha, Pak Mukri ini juga ketua PWNU Provinsi Lampung, ada sekretaris PWNU Sumatera Barat, Pak Sulaiman Tanjung, ada Rois Suriah Sulawesi Tengah, Kiai Al-Habib Zainal Abidin, bahkan ada pendekar-pendekar yang selama ini merajai dunia persilatan dari muktamar ke muktamar, seperti Gus Saifullah Yusuf dan Gus Nusron Wahid. Mereka ini yang walaupun misalnya dalam keadaan sakit seperti apapun, kalau tiba waktunya muktamar langsung sembuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, muktamar kali ini mengusung tema menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, membangun kemandirian untuk perdamaian dunia. Sebetulnya yang dimaksud adalah bahwa di dalam menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama itu, kita menginginkan untuk memancangkan dua agenda besar. Yang pertama adalah agenda membangun kemandirian warga, dan yang kedua adalah meningkatkan peran dalam pergulatan Nahdlatul Ulama untuk mendukung perdamaian dunia. Dalam dua agenda tersebut, Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama telah memiliki rintisan-rintisan yang sangat berharga, yang sangat kuat. Yang diperlukan selanjutnya adalah bagaimana menjahit berbagai macam inisiatif yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi rakyat, dalam pengembangan pendidikan, dalam pengembangan layanan-layanan kesehatan dan sebagainya, menjadi satu agenda nasional yang terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup warga Nahdlatul Ulama khususnya dan rakyat banyak pada umumnya. Sedangkan dalam hal pergulatan untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia, Nahdlatul Ulama pun telah berhasil melakukan berbagai macam inisiatif yang semakin diapresiasi oleh masyarakat internasional. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana melakukan akselerasi lebih jauh, sekaligus bagaimana melakukan sinergi dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, karena apabila kita melihat lanskap dinamika internasional hari ini, tidak ada yang memiliki posisi paling tepat untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia lebih dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagaimana yang disinggung oleh Pak Muhammad Nur tadi, mungkin merasa lega setelah berlelah-lelah dalam 2-3 hari ini, tapi sebetulnya juga
diam-diam masih merasa ketagihan. Biasanya kami bermuktamar 3-4 hari, tapi ini baru 2 hari harus sudah diakhiri. Seolah-olah kami ini makan belum kenyang, harus sudah berhenti. Tetapi ini semua memang harus kita lakukan karena sebagaimana pemerintah, sebagaimana kalangan masyarakat yang lain, Nahdlatul Ulama jelas-jelas merasa ikut bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi yang sedang melanda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jelas bahwa tidak ada yang paling tepat untuk diungkapkan pada kesempatan ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu bagi kelancaran dan kesuksesan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Ibu Wakil Gubernur, terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem, segala lapisan masyarakat Lampung yang sudah menyediakan keramah tamahan bagi tamu-tamu dari seluruh Indonesia, dari seantero negeri ini di dalam menuan rumai Muktamar ke-34 ini. Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan, terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung. Semoga ini bukan terakhir kalinya kami menikmati keramah tamahan Lampung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan amanat pada upacara penutupan ini sekaligus menutup Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terpilih, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. وبتدبيره تحصل المأمولات والمرادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم لفضاله. اللهم ألهمنا علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرات الكرام الأعزاء والعلماء والمشايخ والحبائب الأباجل والأماثل، نخص ذكرا على رأسهم حضرة المكرم Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang dikenal dengan Gus Menteri panggilannya, Bapak Gubernur Provinsi Lampung dan semua pimpinan Forpimda Provinsi Lampung, baik Bapak Kapolda, Pangdam, Ketua Umum PBNU yang masih grace, Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, panitia SC maupun LD yang hadir, kami ucapkan sangat-sangat terima kasih atas perjuangannya yang tanpa mengenal lelah, tidak tampak kelelahan walaupun tidak tidur, bahkan mungkin sedikit apa yang mestinya mereka beliau-beliau mendapatkan apa yang seharusnya beliau-beliau dapatkan, hanya karena khidmat yang prima sehingga alhamdulillah muktamar Nahdlatul Ulama bisa terselenggara dengan baik, penuh dengan persaudaraan, keceriaan, kegembiraan sebagaimana yang telah kita alami dan telah dijelaskan tadi oleh Ketua Umum PBNU yang baru menyampaikan amanatnya. Mohon maaf atas keterlambatan. Memang saya berangkat ke Lampung ini bawa rombong yang besar, yakni anak, cucu, menantu, ada 5 mobil, sehingga keberangkatan ke sini mengalami sedikit keterlambatan. Di samping nawaitu saya hanya hadir, mulai kami ditunjuk, diminta sebagai Rais Am, sampai sekarang blank hati saya. Tidak ada konsep, tidak ada apa. Karena suatu amanat yang sangat berat. Saya meragukan diri saya, apakah bisa saya melaksanakan amanat yang berat ini sebagai Rais Am masa khidmat 2001-2026.
Namun saya percaya akan banyak yang mendampingi saya, yang memberikan urun rembuk, memberikan pikiran-pikirannya, yang insya Allah nanti entah berapa 5%, 10% atau 25% dari program-program yang telah diputuskan di komisi-komisi di muktamar yang baru lalu, semoga bisa tercapai, Allahumma amin. Kami tadi berangkat sebetulnya tidak sengaja pakai pakaian seperti ini, maunya pakaian putih tapi kantongnya hanya satu, padahal saya ini butuh kantong yang banyak sebetulnya, sehingga karena satu akhirnya bongkar-bongkar. Kemarin ada kiriman dari Pakistan baju ini, dan saya lihat kantongnya banyak, ada 3 di dalam juga ada. Akhirnya sudahlah saya pakai saja. Mungkin agak aneh, tapi kalau memang cocok mungkin bisa sering-sering akan saya pakai. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an, bahwa sebagaimana di dalam khutbah iftitah kami sampaikan, bahwa yang perlu mendapatkan perhatian di samping tema yang ada di depan kita, yakni Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama menuju 1 abad NU membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia, untuk menuju sebuah cita-cita yang demikian besar. Kita juga perlu ingin merubah karakter, watak nahdin nahdiyat yang selama ini dikenal dengan sifat gerudak-geruduknya, sifat kagetan dan gawaan, yang mana sifat kagetan dan gawaan inilah sebuah sifat karakter yang menjadikan sebab kurang begitu mulus sebuah cita-cita untuk menuju perdamaian dunia yang kita harapkan ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, la takunu imma. Qalu wa ma imma ya Rasulullah? Qala alladziina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'an nas faf'alul khair atau kama qala. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok seperti kelompok imma'ah. Ternyata kata imma'ah ini sebuah tarkib mazdi daripada in dan ma'ahu, yang akhirnya digabungkan menjadi imma'ah. In ma'ahu menjadi imma'ah, dan terjadi perubahan tulisan hurufnya, tapi arti daripada in ma'ahu yakni orang yang selalu ikut-ikutan, tidak punya pendirian. In ma'ahu, kalaulah bersamanya, kalaulah ikut mereka, kalaulah dalam satu kelompok mereka dan sebagainya. Artinya janganlah kalian menjadi kelompok-kelompok yang latah, yang tidak punya pendirian, hanya ikutan saja. Tapi kalimat imma'ah ini dianggap sebuah kalimat yang asing bagi para sahabat. Maka sahabat pun bertanya pada ya Rasulullah, wa ma imma'ah? Apa imma'ah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, alladzina yaquluna in ahsanna nas ahsanna
wa in asa'an nas asa'na. Orang yang pedoman hidupnya hanya melihat orang lain, apa yang dikerjakan orang lain dia akan ikut. Bahasa Inggrisnya dia selalu norok buntek pekerjaan orang lain, perbuatan. Ini bahasa Inggris Timur. Apabila mereka melakukan kebaikan, dia pun ikutan melakukan kebaikan. Ini lumayan. Tapi wa in asa'an nas asa'na, manakala orang melakukan kejahatan, kejelekan, dia pun tidak mau ketinggalan, ikut serta. Makanya Rasulullah menyatakan walakin waqtinu amsaku, tapi mantapkan kepribadianmu. Tunjukkan identitasmu secara benar. Jangan ikut-ikutan. Manakala orang lain melakukan kebaikan, kamu jangan tertinggal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tapi wa in asa'an nas alla tusi'u, manakala orang lain melakukan kejahatan, jangan kamu melakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Manakala kita bisa membangun karakter yang latah, menjadi manusia anak bangsa yang punya pendirian yang kuat, sito binafsi, percaya diri, saya yakin Nahdlatul Ulama akan segera menggapai cita-citanya menuju dunia untuk memberikan solusi-solusi di dalam kehidupan. Saya percaya dengan ketua umum yang terpilih, yang punya pikiran-pikiran mendunia, dan ini akan bisa mengikis karakter-karakter yang selama ini orang lain melihat kita ini adalah kelompok-kelompok yang suka ikut-ikutan. Itulah mungkin awal-awal yang akan kita lakukan dalam arti menjam'iyahkan jamaah dan menjamaahkan jam'iyah, yang semua itu dalam sebuah bingkai berdasarkan amalia yang ilmiah dan ilmiah yang amalia. Oleh karena itu kami mohon dukungan sehingga periode perkhidmatan ini bisa berjalan dengan baik, mulus, sehingga terjadi perubahan besar dan akhirnya Nahdlatul Ulama bisa menjadi dan diharapkan menjadi pemberi solusi untuk kehidupan di dunia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon tambahnya doa ihdinas mustaqim, wallahu min wara'il qasdi wa huwa yahdis sabil, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan penutupan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsani wa bihdat ash-shuhud walhamdulillah rabbil alamin. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل وبالخصوص رئيس عام Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Taquf Khalid, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu dan seluruh jajaran Forum Pimpinan Koordinasi Pemerintah Daerah, Ibu Wali Kota Bandar Lampung, para pengurus peserta muktamar dari pengurus Nahdlatul Ulama wilayah-wilayah dan cabang-cabang, serta seluruh yang hadir, nahdliin dan nahdliat sekalian yang saya hormati. Pada sore hari ini tidak ada, saya kira, kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kecuali alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, karena muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah berakhir dengan damai dan tentram. Memang banyak orang memperkirakan bahwa muktamar ini akan panas, akan terjadi goncangan-goncangan. Tetapi bi'aunillah wa quwwati, ternyata muktamar ini dapat landing dengan damai, dengan aman dan baik sekali. Ini karena Nahdlatul Ulama organisasi yang berpengalaman dan dikendalikan oleh pilot-pilot yang handal, sehingga situasi segawat apapun dapat diatasi dengan baik, dengan akhir yang menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasil ini bagi pemerintah ini sangat menggembirakan, sangat menyenangkan. Karena bagi pemerintah Nahdlatul Ulama selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia di dalam membangun bangsa ini. Nahdlatul Ulama tidak pernah berhenti bekerja sama bersama pemerintah di dalam membangun bangsa ini. Sejak mulai, dan itu diakui oleh Presiden Jokowi kemarin, bahwa Nahdlatul Ulama telah banyak berjasa
bagi bangsa ini. Sejak sebelum kemerdekaan sampai kepada mempertahankan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan. Nahdlatul Ulama tidak pernah absen. Bahkan Nahdlatul Ulama sejak dahulu kalau pemerintah negara memerlukan, Nahdlatul Ulama menyediakan, menyiapkan, merelakan putra-putrinya untuk duduk di dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama menyiapkan ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT RW. Dan andai kata ke depan negara masih memerlukan, Nahdlatul Ulama akan tentu menyiapkan putra-putri terbaiknya untuk presiden, wakil presiden, menteri, atau jajaran apapun. Insya kalau negara ini memerlukan. Ini saya kira pengabdian. Kenapa ini terjadi? Karena memang NU memiliki prinsip menempatkan posisi hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Karena itu pengabdian kepada bangsa, kepada negara, bagian dari akidah Islamiyah Nahdiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Yalal watan, hubbul watan minal iman. Ini saya kira prinsip inilah yang membuat posisi NU di dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Sampai kapanpun saya kira. Hasil muktamar ini bagi warga Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang harus disyukuri. Karena NU adalah aman, tadi disebutkan, amanat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. NU tidak boleh mengalami situasi sehingga terjadinya perpecahan, permusuhan, ketidakkompakan, sehingga membuat kiprah NU menjadi lemah. Karena itu, mari kita terus sikap-sikap terpuji yang diajarkan para ulama, sikap tawadud, saling mencintai, sikap tarahum, saling menyayangi, sikap ta'awun, saling membantu, sikap tanasur, saling menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam saling menyayangi, saling mencintai, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Mengambil hikmah dari hadis ini, maka boleh saya katakan, mathalun nahdiyyin fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Saling mencintai, menyayangi di antara warga Nahdlatul Ulama juga harus seperti tubuh yang satu. Harus seperti kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menopang sehingga menjadi bangunan yang kuat dan hebat. Ini penting saya kira agar kita Nahdlatul Ulama
dapat mewujudkan khittah Nahdliyah, garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Bagi saya, khittah Nahdliyah itu berarti adalah khittah nabawiyah. Khittah nabawiyah, khittahnya para nabi. Khittah nabawiyah adalah khittah islahiyah, yaitu khittah perbaikan, reformasi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, in uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang kehendaki kecuali illal islah, kecuali perbaikan. Wa ma taufiqi, taufiqku adalah. Jadi khittah Nahdliyah adalah khittah islahiyah. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu islahin, yaitu gerakan organisasi perbaikan. Nahdlatul Ulama adalah harakatul ulama fi islahil ummah diniyatan wa ijtima'iyatan. Nahdlatul Ulama adalah gerakan ulama dalam memperbaiki umat, diniyatan agamanya maupun kemasyarakatannya, ijtimaiyahnya. Dalam semua tataran, baik dalam tataran tanggung jawab keumatan, mas'uliyah ummatiyah, tataran tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah, dan bahkan juga dalam tataran mas'uliyah alamiyah, dalam tataran global. Seluruhnya ini adalah menjadi kiprah perjuangan Nahdlatul Ulama dalam melakukan perbaikan-perbaikan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan, maupun juga dalam tataran tingkat global. Dari mana itu kita pahami bahwa NU punya tanggung jawab global? Ya, dari gambar NU itu. NU itu gambarnya dunia. Dunia artinya misi NU adalah misi mendunia. Di tengahnya ada tulisan, nah, do-nya panjang, mengitari dunia itu. Artinya Nahdlatul Ulama adalah mendotkan dunia. Dunia didotkan, dot. Dot di sini artinya adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya kira jelas. Sebenarnya tema ini tepat sekali. Dan kita memang punya modal. Beberapa tahun yang lalu lah, saya kira tahun yang lalu, ada observer dari Italia, seorang produser film datang ke Indonesia. Dia ingin melihat seperti apa Islam Nusantara itu, untuk mereka jadikan bahan. Mereka datang ke Banten, dilihat Baduy, orang Baduy yang di tengah-tengah umat Islam, dia tidur dengan nyenyak, tidak ada gangguan. Kemudian Borobudur, di tengah-tengah umat Islam, tidak diganggu, aman. Dia datang juga ke Pasuruan, di Bromo, ada kalangan Hindu, mereka juga tidak diganggu. Ini mungkin dikawal Banser semuanya ini. Apa dia bilang? Inilah Islam Nusantara. Dan inilah contoh nyata. Karena itu saya akan bikin film dan akan saya putar di seluruh Eropa dan Amerika. Dan ternyata film itu dibikin. Bahkan satu pesantren, kemudian diputar di Roma, di Vatikan, bahkan di beberapa negara, dan mereka menyatakan ini
film yang terbaik. Dan santri-santri ini adalah merupakan katanya pemimpin masa depan yang akan membawa perbaikan dunia menuju terjadinya perdamaian. Jadi santri itu disebutnya pemimpin masa depan. Beberapa minggu yang lalu datang utusan menemui saya dari Majelis Hukama Muslim yang berpusat di Al-Azhar. Sekretaris Jenderalnya bertemu saya. Dia bilang, saya datang ke Indonesia bukan ingin mengajari orang Indonesia. Saya tidak ingin, tetapi saya datang ke Indonesia, saya mau belajar tentang Islam yang wasatiyah, tentang Islam yang rahmatan lil alamin, yang nyata-nyata sudah menjadi watak umat Islam Indonesia. Dan itulah sebenarnya Islam yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Jadi, dan dia bilang sekarang bukan waktunya lagi tulisan-tulisan berbahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia. Tapi sekarang kami akan belajar tulisan-tulisan Indonesia sekarang dibalik yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang-orang di Timur Tengah paham betul tentang Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleran di Indonesia. Saya kira ini modal besar yang kita miliki, yang kita bisa kembangkan, bahwa kamilah Nahdlatul Ulama yang akan membawa Islam yang damai di seluruh dunia dalam rangka ikut menata tatanan masyarakat global itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu sudah saatnya, di samping masalah-masalah keumatan, masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, tapi juga masalah-masalah dunia global yang sampai sekarang belum menentu dan masih terjadi konflik di berbagai tempat di dunia dan belum ada konsep yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menata ulang langkah-langkah perbaikan yang kita lakukan. Jadi kalau khittah itu platform permanen. Karena itu bagaimana kita menerjemahkan khittah ini dalam bentuk-bentuk langkah-langkah, khatwah islahiyah, khatawat islahiyah, wa harakat islahiyah, gerakan-gerakan. Karena itu kita harus melakukan tashihul khatawat, perbaikan supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita melakukan tashihul harakat, gerakan-gerakan harus kita perbaiki, kita sesuaikan agar apa yang kita lakukan benar-benar mengarah kepada upaya islahul ummah, islahul daulah, islahul alam. Saya sering katakan, kita memang langkah-langkah kita itu langkah perbaikan. Bukan untuk mencari kekuasaan. Bukan untuk mencari kemasyhuran. Kekuasaan adalah khatwah rabbaniyah. Itu langkah Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qulillahumma tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau sukai dan engkau mengambil dari yang engkau sukai. Itu adalah khatwah rabbaniyah. Begitu juga yang lain-lain. Kemuliaan, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau yang memuliakan seorang,
dan juga ini menghinakan seseorang. Itu khatwah rabbaniyah. Tapi khatwah kita, khatwah nahdiyah adalah khatwah islahiyah, diniyatan wa ijtima'iyatan, baik masalah keagamaan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, untuk kita perbaiki supaya membawa kemaslahatan yang bukan saja di dunia tapi maslahatan fid darain, yaitu maslahat di dunia dan di akhirat. So konsep Islam itu bukan hanya maslahat duniawi tapi maslahat ukhrawi. Kedua maslahat ini merupakan satu nafas, merupakan satu periode wahdah zamaniyah, yaitu satu periode, hanya fasenya yang berbeda, fase duniawi dan fase ukhrawi, yang dua-duanya itu adalah kita selesaikan, kita persiapkan di dunia ini. Inilah tanggung jawab. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Rijalun nahdiyyin, rijal-rijal ini yang mampu melaksanakannya itu. Oleh karena itu, saya sangat setuju bagaimana kita membangun SDM yang unggul, yang mampu mengemban tugas besar kita daripada Nahdlatul Ulama. Ini hal yang, jadi bagi saya khatwahnya, langkahnya, tidak khitahnya yang harus kita betulkan, tapi khatwahnya, yaitu tashihul khatwah, langkahnya diperbaiki, wa tansyitul khatwah, dan menggiatkan langkah-langkahnya itu. Ini barangkali yang penting buat kita sekalian. Sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama adalah gerakan. Oleh karena itu kita tidak boleh diam, kita harus bergerak, harus movement. Ya, sebab kalau tidak bergerak bukan Nahdlatul Ulama namanya, sukutul ulama namanya itu, diamnya para ulama. Saya teringat ayat Al-Quran tentang Siti Maryam ketika dalam keadaan lelah, dituduh berzina, tidak ada kekuatan, tidak ada makanan. Ya Allah, kami lemah, minta makan, tidak ada makanan. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gerakkan saja itu. Itu pohon korma yang di belakangmu itu nanti akan berjatuhan buah-buah korma yang ranum. Tidak kuat, gerakan saja. Wa huzzi ilaiki bijid'in. Jadi tugasnya adalah bergerak, menggerakkan al-harakah wal khatawat. Nanti urusan hasilnya Allah yang akan memberikan. Alainal harakah wa 'alallahil barakah. Oleh karena itu menurut saya momentum kita bermuktamar kita jadikan untuk melakukan tashihul khatawat, memperbaiki langkah-langkah supaya lebih tepat menuju khittah islahiyah terwujudnya, dan juga tansyitul khatawat, menggiatkan lagi dan menghidupkan kembali hamasah nahdiyah, yaitu semangat ke-NU-an seperti yang pernah dimiliki NU di zaman yang lalu. Saya kira itu beberapa kalimat yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, muktamar NU ke-34 secara resmi saya nyatakan ditutup. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Mahmudin Bunyamin LC.MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra. Lakal mannu fadla. Anta Rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Allahumma jal majlisana fi hadzal yaumil mubarak majlisan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'al baldah Indonesia baldatan aminah. Allahumma ja'al baldah Indonesia baldatan aminah. Allahumma ja'al baldah Indonesia baldatan aminah. Sakha'an rakha'an wa saira biladil muslimin. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana. Wa la tuwalli umurana shirarana. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian, acara peresmian penutupan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.